Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Jalaluddin Ihsan. Saya dari kelas IF22B Teknik Informatika dengan NIM 22416255201281. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya, yaitu mata kuliah Big Data, dan di mana ada praktikum 1, praktikum 2, dan praktikum ketiga dengan berjudul di praktikum ini yaitu Big Data Engineering, praktikum terpadu, Docker, dan Apache Spark. Sebelum kita menyelesaikan atau memulai praktikum ini, ada beberapa persyaratan sistem, yaitu ada beberapa persyaratan sistem yang harus kita perhatikan atau kita download atau install, yaitu ada di software requirement yaitu Ubuntu Linux, dikarenakan saya sudah ada di OS Ubuntu Linux ini. Lalu ada Docker Engine, di mana Docker Engine ini bisa kita cek di terminal dengan menuliskan Docker minimum version, apakah Docker ini sudah terinstall atau belum, dan apakah sudah terupdate atau belum. Saya sudah menginstalnya, yaitu uploadnya akan keluar di Docker version di 28.5.2. Setelah itu ada Docker Compose yang nanti akan kita coba jelaskan, dan pastikan Docker sudah terinstall dengan benar. Cari versi dengan perintah Docker version yang tadi kita, dan Docker Compose version. Setelah itu, sebelum memulai, kita akan perlu membuat struktur direktori proyek yang akan menampung semua data dan kode praktikum. Struktur ini mengikuti best practice data lake arsitektur dengan perpisahan layer yang jelas, yaitu dengan mengimplementasikan kode ini ke terminal tadi yang kita coba. Dikarenakan saya tidak bisa, dikarenakan saya sudah membuat direktori proyeknya, jadi kita akan lanjut menjelaskan saja. Setelah itu akan membuat Docker Compose configuration. Docker Compose ini memungkinkan kita menjalankan Jupyter Notebook dan dengan PySpark dalam satu kontainer yang terisolasi. Lalu file konfigurasi ini mendefinisikan service port mapping dan formatting. Nah, dengan menggunakan kode tersebut, kode ini akan menghasilkan file Docker Compose yang di mana kita bisa cek ada di home, lalu di Big Data, dan Docker Compose. Nah, tadi kita membahas tentang direktori proyek ini, itu dengan uninstall struktur direktori proyek ini ataupun Docker Compose-nya. Dia akan menghasilkan ada data, di mana di datanya ada nanti suatu file data, ada dua file, data dan log. Setelah itu akan menjalankan kontainer dengan memerintah kode seperti Docker Compose out ini. Tunggu hingga dia akan mengeluarkan Jupyter Notebook di browser, yaitu link localhost. Setelah link localhost keluar, dia akan seperti ini. Mungkin awalnya kalian akan seperti ini. Kita bikin file dulu, karena saya sudah bikin file dan sudah mengimplementasikan semua kode-kode yang ada di PDF ini. Mungkin saya akan saya jelaskan sedikit yang sudah saya praktekkan ini. Mungkin di sini saya awalnya akan membuat Spark Session, yang dimana Spark Session itu adalah entry point untuk semua operasi Spark. Konfigurasi ini membuat session dengan nama aplikasi yang jelas untuk monitoring. Lalu jika berhasil, Anda akan melihat output versi Spark dan nama aplikasi. Spark versionnya sudah output keluar dan aplikasinya juga sudah keluar. Setelah itu kita akan membuat dataset, yang dimana datasetnya ada 200.000
Lalu dataset ini masih mensimulasikan log quickstream e-commerce. Dataset ini berisi 200.000 record dengan kolom tanggal, user, ID, negara, URL, status, HTTP, dan bytes. Setelah itu kita akan dimana ke langkah profiling data awal. Langkah profiling membantu kita memahami karakteristik data sebelum transformasi. Kita akan melihat jumlah record, kolom, dan statistik deskriptif untuk kolom-kolom kunci. Nah, mana tadi ya? Dia akan ngeprint total rows, lalu ngeprint total column, lalu menampilkan statistik deskriptif, yaitu status country, lalu count, min, max, dan dia bakal nge-show gitu, memperlihatkan gitu. Lalu menampilkan 5 baris pertama, dia akan menampilkan 5 baris pertamanya. Lalu total rows itu 200.000, lalu total column 7. Nah, tadi kita sudah ada count, min, max, lalu ID dan tanggal, user ID, country, URL, status, dan bytes. Setelah itu kita akan ke skema enforcement, membiarkan spark dan dampak tipe data inference. Kita memastikan skema eksplisit ini memastikan data dibaca dengan tipe yang benar dan mencegah kesalahan dan stream processing. Dengan skema explicit ini, kalau nomor ini kita bertipe integer type atau long type, bukan string. Ini penting untuk operasi agregasi dan filtering. Kita implementasikan, terus kita akan konversi ke Parquet. Sekarang kita akan menulis data ke format Parquet dan mengukur waktu yang dibutuhkan. Kita juga akan membandingkan ukuran file hasil dengan CSV asli. Nah, untuk waktu yang bisa dibutuhkan adalah waktu tulis Parquetnya itu di 1.84 detik. Setelah itu kita akan ke perbandingan ukuran file, menghitung dan membandingkan ukuran storage antara CSV dan Parquet. Fungsi helper ini di bawah akan rekursif menghitung total bytes dari semua file dalam directory. Setelah itu kita bakal ke praktikum kedua dengan judul data quality dan validation architecture. Branch layer data mentah hasil ingress dan append only minimal transformation format request. Dan silver layer adalah data bersih hasil validasi, tipe data tepat, nol, duplikat, terkena siap join. Lalu gold layer adalah data agreement, automatic, tabel bintang, optimize untuk BI dan analitik. Itu langkah untuk di proses yang kedua ini adalah men-setup quarantine folder. Folder quarantine digunakan untuk menampung data yang tidak lolos validasi. Ini penting untuk audit menggunakan. Nah, kita akan mengimplementasikan kode tersebut. Setelah itu di dalam notebook Spark kita akan membaca data berat yang sudah dalam format Parquet dari praktikum sebelumnya. Kita coba. Nah, total requestnya di browser 200 masih 200.000. Setelah itu mendefinisikan aturan data quality, aturan validasinya ada user ID tidak boleh nol, terus status HTTP 200-599, lalu URL tidak boleh kosong, bytes itu lebih dari 0, ukuran transport tidak boleh negatif. Setelah itu adalah mengimplementasikan validasi. Itu gunakan Spark SQL function untuk mengecek setiap aturan dan menambahkan kolom version yang berisi kode URL. Record dengan reason no data guru. Setelah itu dia bakal ngeprint batch recordsnya di outputnya akan recordnya adalah di 40287 dan batch recordsnya di 1597783. Setelah itu akan menuliskan output ke layer. Data buruk ditulis di quarantine untuk investigasi, sementara data bersih ditulis ke silver layer. Dan mode override memastikan potensi menjalankan ulang tidak menghasilkan duplikat. Dia akan setelah itu dia akan nge-print, di mana nge-print
7 data buruk tersimpan di quality dan 7 data bersih tersimpan di silver. Setelah itu ke error management adalah laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan revision code. Ini membantu kita memahami pola masalah data quality. Dia bakal perlu error management tersimpan di manifest page. Nah, gimana cara kita bisa melihat error managementnya sudah tersimpan di directory-nya? Kita coba cek di mana di home, big data lab, lalu di data, di content, dan error manifest. Nah, datanya sudah ada. Setelah itu kita akan ke run report adalah metadata eksekusi yang mencatat metrik penting seperti jumlah record masuk dan keluar, error rate, dan timestamp simpan dalam format JSON untuk integrasi dengan monitoring tools. Setelah itu mungkin kita akan bahas langsung ke praktikum ketiga, yaitu batch transformers dan Spark SQL. Di langkah praktikum ketiga ini, langkah pertamanya adalah transformasi ke God layer. Layer berisi data agregat yang sudah dinormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat tabel agregat harian per negara dari data silver. Nah, agresi ini menghitung total events dan total meters per hari per negara. Nah, mungkin di datanya dia per tanggal tahun 2025, bulan 11 tanggal 5, dengan country-nya C3, total metersnya di sekian, dan eventnya di sekian. Setelah itu dia akan setelah itu di partition block data, proses membagi data misalnya di tanggal, dan meningkatkan format query yang mau filter berdasarkan kolom partisi. Dia akan struktur hasil. Setelah itu dia akan query dengan Spark SQL. Spark ini memungkinkan kita query di data frame menggunakan sintaks SQL standar. Pertama registrasi data frame sebagai temporary view, lalu jalankan query. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.